masih kekurangan ini orang-orang yang bisa biasanya kenapa tes jabatan yang kita sebut apa kok saya lupa ya, robot tes itu apa depannya. Terima kasih Bu atas waktunya dan izin memberikan Ibu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputra dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan NPM 21412017 yang diampu oleh Ibu Sumarningsih SLSI. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang strategi manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan. Jadi sebuah perusahaan memiliki tujuan yang jelas dan didirikannya suatu perusahaan yaitu untuk meningkatkan perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan pemegang saham. Untuk mencapai tujuan perusahaan maka diperlukannya kinerja karyawan. Nah, jadi apa sih itu kinerja karyawan? Yang tahu teman-teman? Jadi kinerja karyawan merupakan hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan karyawan atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja juga merupakan hasil kerja yang dihasilkan atau disumbangkan seorang karyawan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pada perusahaan. Kinerja yang tinggi dapat dibentuk dengan adanya kesadaran setiap pemimpin perusahaan untuk memberikan dukungan kepada pegawai berupa ikut sertaan pemimpin dalam memberikan arahan mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh setiap pegawai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitiannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif karena mengandalkan hasil wawancara pada perusahaan badan usaha milik negara PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero Sumatera Utara, studi dokumentasi pada arsip-arsip berupa laporan, hasil wawancara dan dokumentasi lain yang terkait dengan permasalahan ini. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan, menyajikan serta menganalisis jawaban dari hasil wawancara serta data berdasarkan hasil dari dokumentasi yang dapat memberikan gambaran yang jelas atas objek yang diteliti untuk kemudian diproses dan dianalisis untuk kemudian menarik kesimpulan. Nah, di sini saya ada 10 matrik SMLT. Yang pertama ada IFES, yang kedua ada IFAS, yang ketiga ada strength yang yaitu daftar semua kekuatan yang dimiliki. Yang keempat ada weaknesses, yaitu daftar semua kelemahan yang dimiliki. Yang kelima ada opportunities, yaitu daftar semua peluang yang dapat diidentifikasikan. Yang keenam ada strategi SO, digunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Yang ketujuh ada strategi WO, untuk atasi semua kelemahan dengan memanfaatkan semua peluang yang ada. Dan yang ke-8 ada treat, yaitu daftar semua ancaman yang dapat diidentifikasi. Yang ketiga yang ke-9 strategi ST, itu digunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dan yang terakhir yaitu strategi WT, tekan semua kelemahan dan cegah semua ancaman. Nah, dari hasil dan pembahasannya saya akan menjelaskan tentang
analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang opportunity, namun secara bersama dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman threat. Dalam mengidentifikasi lingkungan internal meliputi kekuatan dan kelemahan, dan lingkungan eksternal yang meliputi peluang dan ancaman pada PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero Sumatera Utara, maka disajikan data-data yang diperoleh mengenai strategi manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan. Jadi untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil dan analisis dari penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero Sumatera Utara telah melakukan beberapa strategi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Adapun strategi yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero sesuai dengan kebutuhan perseroan. Yang kedua, posisi kerja karyawan. Manajemen sumber daya manusia mempertimbangkan keahlian. Yang ketiga, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan. Yang keempat, pencapaian peningkatan kinerja dengan mengembangkan potensi karyawan melalui proses pendidikan. Dan yang kelima, ada pelatihan dan workshop. Yang keenam, sistem manajemen penilaian kinerja dilakukan secara bulanan bertujuan membangun budaya kinerja untuk meningkatkan performansi. Nah, dari hasil analisis SWOT kinerja karyawan PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero Sumatera Utara meningkatkan kinerja karyawan, bahwa hasil dari tabel metrik IFAS dan EFAS diketahui bahwa nilai IFAS-nya yaitu 2.710.504 dan EFAS-nya adalah 2.653.142. Dengan demikian, PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero berada di sel 5, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan berada pada growth stability strategi, yaitu strategi yang memiliki potensi dan beberapa pertimbangan strategi dalam rencana pengembangan kinerja tanpa harus mengubah strategi yang telah diterapkan. Nah, itu saja presentasi dari saya. Maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.